Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang garis dan sudut. Pada video kali ini kita hanya mempelajari tentang pengertian dan contoh-contohnya. Jangan lupa silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Yang pertama, tentang pengertian garis, ruas garis, dan sinar garis. Garis adalah kurva lurus yang tidak mempunyai ujung maupun pangkal. Menamai garis menggunakan huruf kecil seperti G kecil, L kecil, K kecil, M kecil, dan sebagainya. Nah, ini contoh garis L, menamainya dengan huruf L kecil ini ya. Ini ada tanda panahnya menunjukkan dia tak berujung, ini masih bisa diperpanjang. Berikutnya, ruas garis adalah kurva lurus yang mempunyai ujung dan pangkal. Sebagai contoh, ruas garis AB, ini contoh ruas garis. Dia ada titik di ujungnya ya, ini namanya ruas garis AB. Ada ujung dan ada pangkalnya. Sedangkan sinar garis adalah kurva lurus yang mempunyai pangkal tapi tak berujung. Di sini ada pangkalnya, tapi dia tak berujung. Di sini ada tanda panah ini. Bisa diperpanjang. Berikutnya kita belajar tentang menentukan kedudukan garis. Nah, yang pertama ada garis sejajar. Dua garis di suatu bidang dikatakan sejajar apabila tidak ada titik potong di antara kedua garis tersebut. Sebagai contoh ini, ruas garis AB dan CD atau garis AB juga bisa ya. Garis AB dan CD ini mempunyai jarak yang sama. Kemudian ketika kita perpanjang, AB diperpanjang, CD juga diperpanjang, dia tidak akan berpotongan. Ini yang namanya dua garis sejajar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ini adalah tentang rel kereta api. Rel kereta api ini adalah contoh dari dua garis yang sejajar. Dia selalu berjarak sama. Dia tidak akan bertemu di ujung sana walaupun kita perpanjang. Kedudukan yang berikutnya adalah garis berpotongan. Dua garis di suatu bidang dikatakan berpotongan apabila ada titik potong antara dua garis tersebut. Nah, di sini sebagai contoh, garis AB dan CD ini berpotongan. Nah, dia bertemu di satu titik E. Titik E ini dinamakan titik potong. Titik E ini dilalui oleh garis AB dan juga dilalui oleh garis CD. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali contoh ya. Di sini contoh atap rumah. Garis bagian samping ini, samping depan ini ya. Nah, dia berpotongan di atas sini, di ujung sini. Ini adalah contoh garis berpotongan. Tentunya masih banyak contoh lagi yang bisa kalian amati. Yang berikutnya tentang kedudukan garis, yaitu ada garis berhimpit. Dua garis di suatu bidang dikatakan berhimpit jika terjadi tak terhingga titik potong dari dua garis tersebut, sehingga hanya terlihat seperti satu garis saja. Nah, ini sebagai contoh garis A dan garis B. Garis berhimpit itu sama artinya garisnya bertumpuan ya, garisnya jadi satu. Garis B yang berwarna biru, garis A yang berwarna merah. Nah, ini karena berhimpit jadi terlihat seperti satu garis. Sebagai contoh, kalau dalam sehari-hari ketika kalian melihat jarum jam, itu ada kalanya jarum jam berhimpit. Sebagai contoh di sini ketika menunjukkan pukul 12.00 atau 12 tepat. Jarum panjang dan jarum pendek berhimpit menunjukkan angka 12. Yang berikutnya yaitu garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar. Jika tidak terletak pada satu bidang datar, maka dinamakan berpotongan. Sebagai contoh, pada kubus ini yang merupakan garis bersilangan adalah garis AB dengan garis ED. Garis AB itu terdapat pada bidang datar ABCD, sedangkan garis
DE atau ED terletak pada bidang datar, ADHE dia tidak terletak pada satu bidang. Yang berikutnya tentang sudut. Sudut adalah sebuah bentuk yang terjadi karena perpotongan dua buah garis. Ketika dua buah garis berpotongan, maka akan terbentuk sudut. Nah, di sini garis AB dan BC ini dinamakan kaki sudut. BA, BC namanya kaki sudut, B dinamakan titik sudut, daerah E ini dinamakan daerah sudut. Nah, inilah yang merupakan besar sudut. Misal E ini diberi keterangan alfa, maka dinamakan sudut alfa, itu juga boleh. Berikutnya tentang satuan sudut. Satuan sudut dinyatakan dalam derajat, menit, ataupun detik. Nah, dulu ketika di SD mungkin kalian hanya mengenal derajat saja. Ini ya, 0 kecil atau ini bulatan kecil di atas itu dibaca derajat. Tetapi sesungguhnya satuan sudut itu ada derajat, ada menit dengan lambang petik 1 ataupun detik petik 2. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, maka 1 derajat tadi sama dengan 60 menit, maka 1 derajat akan sama dengan 3600 detik. Kemudian 1 menit itu akan sama dengan 1/60 derajat. 1 detik itu sama dengan 1/60 menit, sama dengan 1/3600 derajat. Atau boleh kita urutkan berarti derajat, menit, detik. Kalau turun dikali 60, kalau naik dibagi 60, itu juga bisa. Contoh, kita akan belajar mengubah satuan ya. Nomor 1, 6 derajat akan dirubah menjadi menit. 6 derajat sama dengan titik-titik menit, maka derajat menjadi menit berarti kita kalikan 60, berarti sama dengan 6 dikali 60 menit, yaitu 360 menit. Artinya 6 derajat sama dengan 360 menit. Yang kedua, merubah menit ke dalam derajat. 30 menit sama dengan titik-titik derajat. Menit menjadi derajat, maka kita kalikan 1/60. 30 kali 1/60 berarti 30/60 derajat. 30/60 kita sederhanakan, pembilang dan penyebut dibagi 30, maka diperoleh 1/2 derajat. Atau boleh pula tadi langsung 30 menit per 60, maka akan sama dengan setengah derajat. Contoh yang ketiga, 40 derajat 65 menit. Mau dirubah ke dalam bentuk derajat tersederhana ya. Nah, kalau kita amati, menit itu maksimalnya adalah 60 menit. Atau kalau dalam bentuk seperti ini berarti 59 menit. Dalam artian, ketika terbentuk 60 menit, maka akan sama nilainya dengan 1 derajat. Maka 65 menit ini kita uraikan menjadi 60 menit dan 5 menit. 40 derajat 65 menit akan sama dengan 40 derajat 60 menit 5 menit. 60 menit tadi senilai dengan 1 derajat, berarti 40 derajat 1 derajat 5 menit. Yang derajat dengan derajat bisa kita jumlah. 40 derajat dengan 1 derajat berarti 41 derajat 5 menit. Kemudian yang keempat, ketika bentuknya desimal mau dirubah dalam bentuk derajat, menit, detik. 50,4 derajat. Maka 50,4 ini sama artinya dengan 50 derajat 0,4 derajat. 0,4 derajat kita jadikan menit, berarti dikalikan 60 menit. 50 derajat 0,4 kali 60 menit. 0,4 kali 60 yaitu 24, maka senilai dengan 50 derajat 24 menit. Berikutnya kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan satuan sudut dilakukan dengan meletakkan satuan derajat, menit, detik pada satu jalur. Meletakkannya harus urut. Detik dengan detik, menit dengan menit, derajat dengan derajat.
30 derajat 64 menit 45 detik ditambah 20 derajat 30 menit 21 detik. Kita letakkan secara berurut, kemudian kita jumlahkan biasa. 5 tambah 1 6, 4 tambah 2 6, 4 tambah 0 4, 6 tambah 3 9, 0 tambah 0, kemudian 3 tambah 2 yaitu 5. Sehingga 50 derajat 94 menit 66 detik. Nah, di sini kita amati nilai maksimal untuk menit dan detik di sini haruslah 59. Maka 66 detik ini sama artinya dengan 60 detik ditambah 6 detik, yaitu 1 menit ditambah 6 menit. Kemudian yang 94 menit itu sama artinya 60 menit ditambah 34 menit, yaitu 1 derajat ditambah 34 menit. Maka untuk 66 tadi tinggal 6, ini 6 detik. Kemudian untuk menitnya di sini tadi menyimpan 1 ya, menyimpan 1 menit, kita tambahkan pada 34 menit di sini yaitu 35 menit, kemudian masih menyimpan 1 derajat. Yaitu menjadi 51 derajat atau 66 detik. Berarti 6 detik menyimpan 1 menit. 1 tambah 4 itu 5, kemudian 9 tambah 3 itu 6, 60. 60 menyimpan 1 derajat. 50 derajat ditambah 1 derajat yaitu 51 derajat 35 menit 6 detik. Kemudian untuk pengurangan pun sama. Di sini kita letakkan secara berurut. 10 derajat 37 menit 45 detik dikurangi 7 derajat 20 menit 48 detik. Hanya ingat ketika kita pinjam yang berbeda satuan, misal mengambil 1 derajat itu akan senilai dengan 60 menit, mengambil 1 menit itu senilai dengan 60 detik. Di sini kalau kita urutkan 5 dikurangi 8 itu sudah pinjam depannya ya, 15 ditambah 8. 15 dikurangi 8 yaitu 7, ini 3 tidak bisa dikurangi 4, maka harus pinjam dari menit. Maka 37 menit dipinjam 1 menit tadi 60 detik, 60 ditambah 45 yaitu 105. Maka kalau diuraikan menjadi 10 derajat 36 menit 105 detik dikurangi 7 derajat 20 menit 48 detik, kemudian tinggal kita kurangi. 5 ini 15 dikurangi 8 berarti 7, 10 ini tinggal 9 dikurangi 4 yaitu 5, 6 dikurangi 0, 6, 3 kurangi 2, 1, 10 kurangi 7, 3, maka hasilnya 3 derajat 16 menit 57 detik. Berikutnya tentang jenis-jenis sudut. Nah, sebelum itu kita belajar menamai dulu. Menamakan sudut dengan 3 atau 1 huruf. Menamakan suatu sudut bisa menggunakan 1 huruf ataupun 3 huruf. Jika menamai sudut 1 huruf, maka titik sudut yang menjadi nama sudut tersebut. Jika menamai sudut dengan 3 huruf, maka huruf yang ada pada titik sudut diletakkan di tengah. Sebagai contoh, perhatikan gambar ini ya, gambar layang-layang EFGD atau DEFG juga bisa. Sudut-sudut yang terdapat dalam gambar di samping jika dinamai dengan 1 huruf atau 3 huruf yaitu ini bisa dinamakan sudut D, sudut E, sudut F, sudut G. Lambang sudut itu seperti ini ya, beda dengan kurang dari atau lebih dari. Kalau ini yang bawah itu lurus. Nah, lanjut gini tapi lurus. Dibaca sudut D. Nah, sudut D ini boleh kita namai dengan sudut EDG. Dinamai dari kakinya ya, EDG, boleh juga dinamai GDE. Kemudian sudut E ini bisa dinamai sudut DEF, bisa pula sudut FED. Sudut F ini bisa dinamai sudut EFG, bisa pula sudut GFE. Kemudian sudut G bisa dinamai sudut DGF, bisa pula sudut FGD.
Jenis-jenis sudut, yang pertama ada sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Contohnya 84 derajat, 25 derajat, itu contoh sudut lancip. Kemudian sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sebagai contoh ada 129 derajat, 150 itu juga tumpul. Sudut lurus besarnya 180 derajat. Sudut refleks besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Contohnya 215, misal 180,1 itu juga masuk sudut refleks. Kemudian satu putaran penuh itu besarnya 360 derajat. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang garis dan sudut. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.